Malam itu, langit tampak begitu tenang. Angin berhembus pelan, membawa suasana sunyi yang hampir tak terpecahkan. Di tengah keheningan itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada dalam perjalanan dakwahnya. Tidak ada keramaian, tidak ada kerumunan manusia yang mengelilinginya seperti biasanya. Hanya beliau dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dengan penuh kehusyukan dari lisannya. Suara itu tidak keras, namun memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap ayat mengalir dengan keindahan yang menyentuh, seakan membawa pesan yang langsung mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Namun, malam itu bukanlah malam biasa. Walaupun tampak sepi bagi manusia, ternyata ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata sedang terjadi. Di balik tabir dunia yang tak kasat mata, sekelompok jin sedang bergerak mendekat. Mereka datang bukan tanpa alasan. Awalnya hanya rasa penasaran, sebuah dorongan yang sulit mereka jelaskan. Mereka mendengar sesuatu yang berbeda, suara yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Para jin itu hidup di dunia yang berbeda dari manusia. Mereka memiliki kehidupan, kelompok, bahkan keyakinan yang beragam. Ada yang taat, ada pula yang sesat. Ada yang hidup dalam kebaikan, namun tidak sedikit pula yang terjerumus dalam keburukan. Seperti manusia, mereka juga memiliki pilihan. Malam itu, sekelompok jin dari berbagai latar belakang berkumpul dalam diam. Mereka tidak saling berbicara, tidak pula saling mengganggu. Ada sesuatu yang membuat mereka terpaku, lantunan ayat yang dibacakan Nabi Muhammad. Awalnya, mereka hanya mendengar dari kejauhan, namun setiap kata yang sampai ke telinga mereka terasa begitu kuat, begitu berbeda. Tidak seperti syair, tidak seperti ucapan manusia biasa. Ada keagungan, ada kebenaran, ada sesuatu yang membuat hati mereka tidak bisa berpaling. Perlahan, mereka mendekat. Mereka duduk, berkumpul dalam keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Apa ini? Mengapa terasa begitu dalam? Yang lain hanya terdiam, karena mereka pun merasakan hal yang sama. Lantunan ayat itu berbicara tentang keesaan Allah, tentang kekuasaannya yang tak terbatas, tentang kehidupan setelah kematian, dan tentang balasan bagi setiap amal perbuatan. Bagi sebagian jin yang selama ini hidup dalam kesesatan, kata-kata itu terasa seperti cahaya yang tiba-tiba menembus kegelapan hati mereka. Sesuatu yang selama ini mereka abaikan, kini hadir dengan begitu nyata. Namun, suasana tetap hening. Tidak ada yang berani memotong lantunan itu, tidak ada yang ingin kehilangan satu kata pun. Mereka mendengar dengan penuh perhatian, seolah waktu berhenti hanya untuk mereka. Di sisi lain, Nabi Muhammad tetap membaca ayat-ayat itu dengan penuh ketulusan, tanpa mengetahui bahwa malam itu beliau tidak sendirian. Ada makhluk lain yang menjadi pendengar, makhluk yang hatinya sedang diuji, apakah akan menerima kebenaran atau tetap bertahan dalam kesesatan. Langit malam menjadi saksi bahwa di saat manusia mungkin tertidur, ada sekelompok jin yang sedang berada di ambang perubahan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu bukan sekedar malam biasa. Itu adalah awal dari sebuah kisah luar biasa, di mana Al-Quran tidak hanya menyentuh hati manusia, tetapi juga menembus dunia yang tak terlihat. Dan tanpa mereka sadari, setiap ayat yang mereka dengar malam itu perlahan mulai mengubah cara mereka memandang kehidupan, keyakinan, dan tujuan keberadaan mereka. Sebuah perjalanan baru saja mulai. Suara lantunan ayat itu terus mengalun, lembut, namun menghunjam dalam. Para jin yang sejak tadi diam kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar rasa penasaran lagi, tetapi ada getaran aneh di dalam hati mereka. Sebuah perasaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, antara takut, kagum, dan tersentuh. Mereka saling berpandangan, meskipun dalam keheningan. "Apa ini sebenarnya?" bisik salah satu dari mereka. Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban pasti, karena masing-masing dari mereka sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Selama ini, mereka hidup dengan keyakinan yang beragam.
Ada yang menyembah selain Allah, ada yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ada pula yang hidup tanpa benar-benar peduli pada kebenaran. Dunia mereka penuh dengan kebiasaan lama yang sudah mengakar kuat. Namun malam itu, semua terasa terguncang. Ayat-ayat yang mereka dengar bukan sekedar indah, tetapi seolah membongkar apa yang selama ini mereka yakini. Setiap kalimat seolah menyingkap tabir, memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan disitulah konflik mulai muncul. Salah satu jin yang sejak tadi paling diam akhirnya angkat suara. Jika ini benar, lalu bagaimana dengan apa yang selama ini kita percayai? Yang lain menjawab dengan nada ragu. Apakah mungkin kita selama ini salah? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menekan hati mereka. Ada yang mulai ingin mendekat lebih jauh, ingin mendengar lebih jelas. Namun ada juga yang justru mundur perlahan, takut dengan apa yang mungkin akan mereka temukan. Karena menerima kebenaran berarti harus siap meninggalkan kebiasaan lama, dan itu bukan hal yang mudah. Lantunan ayat terus berlanjut, menceritakan tentang keesaan Allah, tentang tidak adanya sekutu baginya, tentang kekuasaannya atas segala sesuatu. Bagi sebagian jin, ini terasa seperti tamparan keras. Selama ini, mereka hidup dalam keyakinan yang penuh kesyirikan, mengikuti bisikan dan tradisi yang menyesatkan. Hati mereka mulai bergetar. Namun, di balik getaran itu, muncul ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika kita berubah, lalu ditolak oleh kaum kita? Bagaimana jika kita dianggap menyimpang? Bagaimana jika kita kehilangan semua yang kita kenal? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, membuat hati mereka semakin bimbang. Di satu sisi, ayat-ayat itu terasa begitu benar, begitu menenangkan. Namun di sisi lain, ada harga yang harus dibayar jika mereka memilih untuk percaya. Inilah konflik yang sebenarnya. Bukan sekedar antara benar dan salah, tetapi antara keberanian dan ketakutan. Salah satu jin yang sejak tadi paling diam akhirnya angkat suara. Aku tidak tahu ini apa, tapi hatiku mengatakan ini bukan kebohongan. Kalimat itu membuat yang lain terdiam. Karena jauh di dalam hati mereka, mereka pun merasakan hal yang sama. Namun, mengakui kebenaran dalam hati tidak selalu berarti siap untuk menerimanya dalam kehidupan. Sebagian dari mereka mulai menutup telinga, mencoba mengabaikan suara itu. Mereka takut jika terus mendengar, hati mereka akan semakin condong dan tidak ada jalan kembali. Namun sebagian lainnya justru semakin fokus, seolah takut kehilangan satu kata pun dari lantunan tersebut. Malam itu berubah menjadi medan pertarungan batin. Tak ada suara pedang, tak ada benturan fisik, namun perang yang terjadi jauh lebih dahsyat, perang di dalam hati. Setiap ayat yang dibacakan Nabi SAW menjadi seperti cahaya, dan cahaya itu memaksa mereka untuk melihat siapa diri mereka sebenarnya. Apakah mereka akan tetap bersembunyi dalam kegelapan atau berani melangkah menuju terang, meskipun harus menghadapi segala resiko? Waktu terasa berjalan begitu lambat, sementara keputusan besar perlahan mendekat. Dan tanpa mereka sadari, malam itu bukan hanya tentang mendengar sebuah bacaan, tetapi tentang menentukan arah hidup mereka selamanya. Lantunan ayat itu tidak berhenti. Justru semakin dalam, semakin kuat, seolah menembus lapisan terdalam hati para jin yang mendengarnya. Kini bukan hanya rasa penasaran yang mereka rasakan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berat, kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang mereka dengar bukanlah suara biasa. Ini bukan syair, bukan mantra, bukan pula cerita yang dibuat-buat. Ini adalah kebenaran.
Dan justru disitulah semuanya menjadi semakin rumit. Beberapa jin mulai merasakan hatinya melemah, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Setiap ayat tentang keesaan Allah membuat mereka mengingat kembali kehidupan mereka selama ini, tentang kesombongan, tentang kesesatan, tentang bagaimana mereka mengikuti jalan yang salah tanpa pernah benar-benar mempertanyakannya. "Apa yang telah kita lakukan selama ini?" bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab, karena pertanyaan itu menghantam semua hati yang ada di sana. Namun tidak semua jin siap menerima kenyataan itu. Di antara mereka ada yang mulai merasa terancam, bukan oleh suara itu, tetapi oleh makna di dalamnya. "Jangan terlalu dalam mendengarnya," kata salah satu jin dengan nada tegas, mencoba mempengaruhi yang lain. "Kita tidak tahu apa ini. Bisa saja ini hanya sesuatu yang menyesatkan kita." Namun kata-kata itu terdengar lemah, karena bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan ucapannya. Di sisi lain, ada jin yang justru semakin tenggelam dalam lantunan ayat itu. Mereka merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Seolah-olah selama ini mereka berjalan dalam kegelapan, dan kini untuk pertama kalinya mereka melihat cahaya. Namun cahaya itu menyilaukan, karena semakin jelas mereka melihat kebenaran, semakin jelas pula mereka melihat kesalahan mereka sendiri. Dan itu menyakitkan. Konflik pun semakin dalam, bukan lagi sekedar antara menerima atau menolak, tetapi antara bertahan dengan kenyamanan lama atau menghadapi kenyataan yang mengubah segalanya. Salah satu jin yang sejak tadi diam akhirnya berbicara dengan suara tegas. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memilih." Semua terdiam, karena mereka tahu momen itu semakin dekat. Tidak ada lagi ruang untuk ragu terlalu lama. Malam itu telah berubah menjadi titik balik, bukan hanya perjalanan mendengar, tetapi perjalanan menuju keputusan terbesar dalam hidup mereka. Dan tanpa mereka sadari, setiap detik yang berlalu sedang membawa mereka semakin dekat ke sebuah pilihan yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Malam itu mencapai puncaknya. Udara terasa lebih berat, seolah seluruh alam ikut menahan nafas. Lantunan ayat yang dibacakan Nabi Muhammad SAW kini terdengar semakin dalam. Bukan hanya masuk ke telinga, tapi menembus hingga ke relung jiwa para jin yang mendengarnya. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi perdebatan kecil. Semua terdiam, karena mereka tahu ini adalah saat yang menentukan. Setiap ayat yang terdengar kini seperti mengetuk pintu hati mereka dengan keras. Tidak memberi ruang untuk menghindar, tidak memberi kesempatan untuk berpaling. Ayat-ayat itu berbicara tentang keagungan Allah, tentang kebenaran yang tidak bisa dibantah, tentang hari di mana semua makhluk akan kembali kepadanya dan dimintai pertanggungjawaban. Dan disitulah semuanya terasa begitu nyata. Salah satu jin yang sejak awal diliputi keraguan kini gemetar. Bukan karena takut pada sesuatu yang tidak jelas, tetapi karena akhirnya ia menyadari kebenaran itu di depan matanya, tak terbantahkan. "Aku tidak bisa menyangkal ini lagi." Suaranya bergetar, hampir seperti tangisan yang tertahan. Yang lain menatapnya, dan untuk pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Kejujuran. Namun, keputusan belum diambil oleh semua. Di sisi lain, ada jin yang masih berusaha bertahan. Ia menggenggam erat keyakinan lamanya, meskipun hatinya sudah mulai goyah. "Tidak, ini tidak mungkin," katanya dengan nada keras, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Kita sudah hidup seperti ini sejak lama, tidak mungkin semuanya salah." Namun, suaranya terdengar kosong.
karena jauh di dalam hatinya, ia tahu yang ia lawan bukanlah suara itu, tetapi dirinya sendiri. Lantunan ayat terus berlanjut hingga sampai kepada pesan yang begitu kuat, begitu tegas, tentang bahwa tidak ada sekutu bagi Allah, tentang bahwa siapapun yang mencari kebenaran akan menemukannya, dan siapa yang berpaling akan menanggung akibatnya. Di titik itu, sesuatu pecah. Bukan suara, bukan ledakan, tetapi dinding keraguan yang selama ini membungkus hati mereka. Salah satu jin melangkah maju. Meskipun langkahnya ragu, namun hatinya kini pasti. Kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ucapnya pelan, namun penuh keyakinan. Yang lain menoleh, dan tanpa sadar, hati mereka ikut bergetar. Ia memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lanjutnya kini dengan suara yang lebih tegas. Dan disitulah momen itu terjadi. Satu persatu, hati mereka runtuh. Segala ketakutan, segala keraguan, segala keterikatan pada masa lalu, semuanya seperti luruh dalam satu kesadaran yang sama. Ini adalah kebenaran. Beberapa jin langsung tertunduk, seakan tidak sanggup menahan beban rasa yang begitu besar. Ada yang meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan. Akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari, meskipun mereka sendiri tidak menyadarinya. Namun, tidak semua memilih jalan itu. Di sudut lain, ada yang masih berdiri diam. Hatinya bergejolak hebat. Ia tahu ini benar, tapi ia juga tahu menerima ini berarti mengubah segalanya. Dan itu membuatnya takut. Pertarungan terakhir terjadi di dalam dirinya. Antara kebenaran dan keegoisan. Antara cahaya dan bayangan masa lalu. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan diri, namun suara ayat itu tetap terdengar. Semakin jelas, semakin kuat. Hingga akhirnya, ia membuka matanya perlahan dan berkata dengan suara lirih, "Aku tidak bisa lagi lari." Kalimat itu sederhana, namun menjadi tanda bahwa ia telah kalah. Bukan kalah dalam arti buruk, tetapi kalah dari kebenaran yang selama ini ia hindari. Dan justru disitulah ia menang. Malam itu menjadi saksi bahwa sekelompok jin telah mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tetapi karena mereka mendengar dan mereka memahami. Di puncak ketegangan itu, semuanya menjadi jelas. Tidak ada lagi abu-abu, tidak ada alasan untuk menunda. Hanya ada dua pilihan, menerima atau menolak. Dan sebagian dari mereka telah memilih untuk beriman. Sementara yang lain masih berdiri dalam diam, menatap, menyaksikan. Karena mereka tahu, momen ini akan mengubah segalanya, selama-lamanya. Setelah gelombang besar itu berlalu, malam kembali terasa hening. Namun ini bukan keheningan yang sama seperti sebelumnya. Kini, keheningan itu terasa berbeda, lebih dalam, lebih tenang, seolah-olah sesuatu yang besar baru saja terjadi, dan alam sedang memberi ruang untuk semuanya meresap. Para jin yang tadi diliputi ketegangan, kini perlahan menundukkan kepala. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi bisikan penuh keraguan. Yang tersisa hanyalah napas panjang dan hati yang berusaha memahami apa yang baru saja mereka alami. Beberapa dari mereka yang telah memilih untuk beriman masih terdiam. Mata mereka kosong, namun bukan karena hampa, melainkan karena penuh. Penuh dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada kelegaan,
seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah lama tersesat. Ada ketenangan, seperti hati yang selama ini gelisah, kini menemukan tempat berlabuh. Namun di balik itu semua, ada juga rasa berat yang perlahan muncul. Salah satu jin mengangkat wajahnya, menatap ke arah tempat suara itu tadi berasal. Kini, lantunan ayat telah berhenti, namun gema maknanya masih terasa jelas di dalam dada. Jadi, ini rasanya menerima kebenaran, gumamnya pelan. Yang lain menoleh, lalu mengangguk perlahan. Ya, tapi ini baru awal. Kalimat itu membuat suasana kembali berubah, bukan menjadi tegang, tapi menjadi serius. Karena mereka mulai menyadari sesuatu. Beriman bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya harus percaya, tetapi juga harus hidup sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan itu tidak mudah. Di sudut lain, beberapa jin yang tadi memilih untuk menolak kini masih berdiri dalam diam. Mereka tidak pergi, namun juga tidak mendekat. Wajah mereka menunjukkan kebingungan, bahkan mungkin penyesalan yang belum mereka akui. Salah satu dari mereka menatap kelompok yang telah beriman. Ada sesuatu di matanya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi keraguan yang tersisa. Apakah mereka benar? Bisiknya dalam hati. Namun ia tidak mengucapkannya keras-keras, karena ia belum siap untuk mendengar jawabannya. Di antara dua kelompok itu terbentuk jarak yang tak terlihat. Bukan jarak fisik, tetapi jarak keyakinan. Dan jarak itu terasa begitu nyata. Sementara itu, jin-jin yang telah beriman mulai saling mendekat. Bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena mereka merasakan ikatan baru. Ikatan yang lahir dari kebenaran yang sama. Salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan namun penuh makna, "Kita tidak bisa menyimpan ini sendiri." Yang lain mengangguk. Kita harus menyampaikan ini kepada kaum kita. Namun, setelah kalimat itu diucapkan, mereka kembali terdiam. Karena mereka tahu, apa yang akan mereka lakukan setelah ini tidak akan mudah. Kaum mereka mungkin akan menolak, mungkin akan mengejek, bahkan mungkin akan memusuhi mereka. Bayangan itu mulai muncul di benak mereka. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Bagaimana jika kita dianggap menyimpang? Keraguan kecil itu kembali hadir, namun kali ini berbeda. Jika sebelumnya keraguan itu membuat mereka menjauh dari kebenaran, kini keraguan itu justru menguji keteguhan mereka dalam memegang kebenaran. Salah satu jin menarik napas dalam, lalu berkata dengan lebih tegas, "Kita dulu juga ragu sebelum mendengarnya sendiri." Semua terdiam, karena mereka sadar apa yang mengubah mereka bukanlah paksaan, tetapi kesediaan untuk mendengar. Dan mungkin kaum mereka juga membutuhkan kesempatan yang sama. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin pergi terburu-buru. Mereka tahu, momen ini adalah titik balik dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka masih duduk diam, merenungkan masa lalu mereka, tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tentang jalan yang pernah mereka tempuh, dan tentang betapa dekatnya mereka dengan kesesatan tanpa pernah menyadarinya. Rasa penyesalan perlahan muncul, namun bukan penyesalan yang melemahkan, melainkan penyesalan yang justru mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, kelompok yang belum beriman mulai perlahan mundur. Bukan karena mereka sudah benar-benar menolak, tetapi karena mereka belum siap. Mereka pergi dengan hati yang tidak lagi sama. Mungkin mereka belum memilih, namun binat itu telah tertanam, dan binat itu tidak akan mudah hilang. Akhirnya satu persatu, para jin mulai meninggalkan tempat itu. Namun mereka tidak kembali sebagai makhluk yang sama seperti sebelumnya. Ada yang pergi dengan keyakinan baru, ada yang pergi dengan pertanyaan yang terus menghantui, dan ada pula yang pergi dengan hati yang masih berperang. Malam kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun sebenarnya, malam itu telah mengubah segalanya. Ketegangan memang telah meredah, suara-suara telah hilang,
namun dampaknya akan terus hidup dalam hati mereka dan akan segera menyebar ke dunia mereka yang selama ini tersembunyi dari manusia. Langkah mereka kini tidak lagi ragu, meskipun hati masih dipenuhi berbagai perasaan yang bercampur. Para jin yang telah beriman itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kaum mereka. Bukan untuk bersembunyi, bukan untuk diam, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang telah mengubah hidup mereka. Perjalanan itu terasa berbeda. Jika sebelumnya mereka berjalan tanpa arah, kini setiap langkah terasa memiliki tujuan. Namun, di balik keyakinan itu, ada bayangan tantangan yang terus mengikuti. Mereka tahu apa yang akan mereka sampaikan nanti tidak akan mudah diterima. Kaum mereka telah lama hidup dalam keyakinan lama, dalam kebiasaan yang sudah mengakar kuat, dan perubahan selalu menakutkan bagi siapapun. Salah satu dari mereka memecah keheningan. Kita harus menyampaikan ini dengan jujur, tanpa menambah atau mengurangi. Yang lain mengangguk, dan kita harus bersabar apapun reaksi mereka. Akhirnya, mereka tiba. Kaum mereka menyambut dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada yang penasaran, ada yang curiga, bahkan ada yang langsung menunjukkan sikap tidak suka. Kalian dari mana? Apa yang membuat kalian berubah seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Para jin yang telah beriman saling berpandangan sejenak. Lalu salah satu dari mereka melangkah maju. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah bacaan yang menakjubkan." Suasana langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Ia memberi petunjuk kepada jalan yang benar, maka kami beriman kepadanya, dan kami tidak akan mempersekutukan siapapun dengan Tuhan kami. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagian dari kaum mereka mulai gelisah. Apa maksud kalian? Apakah kalian meninggalkan kepercayaan kita? Nada suara mulai meninggi, ketegangan perlahan muncul kembali, namun dalam bentuk yang berbeda. Kini bukan lagi konflik dalam hati, tetapi konflik antara keyakinan yang lama dan kebenaran yang baru datang. Namun, para jin yang beriman tidak mundur. Mereka tetap berdiri teguh. Salah satu dari mereka melanjutkan, bacaan itu datang dari Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu, yang menguasai langit dan bumi. Beberapa dari kaum mereka mulai tertawa sinis. Namun tidak sedikit pula yang terdiam, karena mereka merasakan sesuatu yang aneh. Kata-kata itu terasa jujur, tulus, dan penuh keyakinan. Dan kami juga mendengar bahwa siapa yang beriman kepadanya tidak perlu takut akan kerugian. Suasana kembali hening. Kalimat itu menggantung, seolah untuk dipahami. Di antara kerumunan itu, ada yang mulai saling berpandangan. Mereka melihat perubahan pada teman-teman mereka yang baru kembali ini, bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada sikap, pada ketenangan, pada cara mereka berbicara. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Namun, tentu saja, tidak semua langsung menerima. Ada yang tetap menolak, ada yang merasa terganggu, dan ada pula yang memilih untuk menjauh. Namun, sesuatu telah berubah. Benih kebenaran itu kini tidak lagi hanya ada di hati sekelompok kecil jin, tetapi telah mulai menyebar. Meskipun belum semua tumbuh, setidaknya ia telah ditanam. Para jin yang beriman itu akhirnya berhenti berbicara. Mereka tidak memaksa, tidak pula berdebat panjang, karena mereka sadar hidayah bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Tugas mereka hanya menyampaikan, sisanya adalah urusan hati masing-masing. Malam itu kembali dipenuhi keheningan, namun bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang menyimpan awal dari perubahan besar. Sebagian hati mulai terbuka, sebagian masih tertutup, namun jalan telah ditunjukkan. Dan kisah ini belum benar-benar berakhir, karena apa yang telah mereka mulai
akan terus berlanjut, menyentuh hati demi hati hingga kebenaran itu menemukan tempatnya. Waktu terus berjalan. Malam yang menjadi saksi pertemuan itu kini telah berlalu, namun jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Di dunia yang tak terlihat oleh manusia, perubahan perlahan mulai terjadi. Sebagian dari kaum jin mulai menerima kebenaran yang disampaikan. Mereka yang sebelumnya ragu, kini mulai membuka hati. Mereka yang dulu menolak, diam-diam mulai memikirkan kembali apa yang telah mereka dengar. Dan sebagian lainnya tetap memilih jalan lama. Namun kali ini berbeda. Jika sebelumnya mereka hidup dalam ketidaktahuan, kini mereka menolak dalam keadaan tahu. Dan itu adalah pilihan yang jauh lebih berat konsekuensinya. Sementara itu, para jin yang telah beriman mulai menjalani kehidupan baru. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Cara mereka berpikir berubah. Cara mereka memandang dunia berubah. Bahkan tujuan hidup mereka pun berubah. Mereka kini hidup dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki makna dan setiap langkah akan dimintai pertanggungjawaban. Namun perjalanan mereka tidak selalu mudah. Ada ujian, ada penolakan, bahkan ada tekanan dari kaumnya sendiri. Tetapi mereka tetap bertahan, karena mereka telah merasakan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, kebenaran. Dan kebenaran itu telah menancap kuat di dalam hati mereka. Kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan besar yang terlihat. Tidak pula dengan perubahan yang terjadi secara instan. Namun justru disitulah maknanya, bahwa hidayah datang dengan cara yang lembut, masuk perlahan ke dalam hati, dan tumbuh seiring waktu bagi siapa saja yang mau menerimanya. Di sisi lain, kisah ini menjadi cermin bagi manusia. Makhluk yang setiap hari bisa mendengar Al-Quran, yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami, namun terkadang justru paling sering mengabaikan. Para jin itu hanya mendengar sekali, namun langsung tersentuh dan berubah. Lalu kita? Pertanyaan itu menggantung, tidak membutuhkan jawaban dari lisan, tetapi dari hati masing-masing. Dan disitulah kisah surah Al-Jin benar-benar menemukan akhirnya. Bukan hanya sebagai cerita tentang makhluk tak terlihat, tetapi sebagai pengingat bahwa kebenaran selalu hadir dan setiap hati akan memilih jalannya sendiri. Kisah dari surah Al-Jin ini mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa hidayah tidak mengenal siapa kita. Bahkan makhluk yang tak terlihat saja bisa tersentuh hanya dengan sekali mendengar Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari begitu dekat dengannya? Jangan sampai hati kita justru lebih keras, lebih jauh dari mereka yang bahkan tidak kita lihat. Mulailah dari hal sederhana. Dengarkan, resapi, dan biarkan Al-Quran berbicara pada hatimu. Karena bisa jadi, satu ayat saja mampu mengubah hidupmu selamanya. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, jangan lupa klik like, share ke orang terdekatmu, dan subscribe ke channel Check-in, cerita dan kisah inspiratif, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin akan lebih menggugah hatimu.